Halo kawan-kawan semua, jumpa lagi di Safe Her. Pada episode minggu ini, kita akan belajar tentang screening kanker serviks dan tes HPV. Ada beberapa tes yang digunakan untuk screening kanker serviks. Di antaranya adalah Papa Nicolau test atau biasa disebut dengan pap smear dan subtyping virus HPV. Tapi untuk hari ini, mari kita fokus kepada pap smear test. Pap smear test adalah metode screening serviks melalui pemeriksaan sel yang diambil dari serviks dan dilihat di bawah mikroskop. Tes ini dinamai berdasarkan George Papanicolaou, yaitu dokter Yunani yang menemukan prosedur ini pada awal 1940-an. Lalu, apa sih tujuan dari pap smear ini? Tes ini tidak mendiagnosis kanker, melainkan mencari perubahan serviks yang tidak normal atau displasia serviks seperti sel prakanker atau kanker yang dapat mengindikasikan kanker serviks. Dengan cara ini, para dokter dapat mengidentifikasi dan mengobati kanker yang sedang berkembang sebelum memiliki kesempatan untuk menyebar keluar leher rahim. Menurut American College of Obstetricians and Gynecologists or ACOG, wanita usia 21 hingga 29 tahun harus menjalani pap smear setiap 3 tahun. Sedangkan wanita di atas 30 tahun harus menjalani co-test yang terdiri dari pap smear dan tes HPV setiap 5 tahun. Tetapi, sebenarnya kapan sih kita bisa berhenti melakukan tes ini? Setelah usia 65 tahun, ACOG mengatakan seorang wanita dapat berhenti menjalani pap smear jika dia tidak memiliki riwayat sel serviks abnormal atau kanker serviks dan telah menjalani 3 tes pap smear dengan hasil negatif atau 2 hasil negatif co-test dalam 10 tahun terakhir. Meskipun rekomendasi ini berlaku untuk semua wanita, ada beberapa faktor risiko untuk kanker serviks yang mungkin membuat pap smear test perlu dilakukan lebih sering. Jika kamu tidak mengetahui faktor risiko kanker serviks, lihat video terakhir dari Safer di link yang ada di kotak deskripsi di bawah ini. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pap smear. Yang pertama adalah waktu. Sangat penting untuk tidak menjalani tes pap smear saat menstruasi. Saat kamu mengalami menstruasi, darah dan jaringan lain dapat menyamarkan hasil tes. Kecuali jika dokter menyarankan sebaliknya. Yang terbaik adalah menjadwalkan pap smear selama 1 hingga 2 minggu setelah kamu menstruasi atau menurut dengan American Cancer Society 5 hari setelah menstruasi terakhir. Hal yang kedua adalah jangan lakukan atau gunakan hal-hal yang dapat mengganggu keakuratan tes pap smear dengan menutupi sel abnormal. Hal-hal tersebut termasuk dengan hubungan seksual, tampon, pelumas vagina, dan spermisida harus dihindari 48 jam sebelum tes. Hal yang ketiga adalah biaya. Biaya tes pap smear berkisar antara 300 hingga 800 ribu rupiah. Beruntung di Indonesia, tes pap smear ditanggung oleh BPJS untuk wanita yang telah menikah. Sekarang, apa saja sih yang dapat dilakukan selama tes pap smear? Pertama, kamu akan diminta untuk berbaling terlentang. Kemudian, kamu akan menekuk lutut dan meletakkan kakimu di kedua sisi ujung kaki meja. Untuk mengakses serviks, dokter akan memasukkan alat yang disebut dengan spekulum ke dalam vagina untuk menahan dinding vagina agar tetap terbuka dengan mudah. Setelah masuk, kamu mungkin merasakan tekanan saat spekulum dimasukkan untuk mendapatkan pandangan yang jelas dari serviks. Ini mungkin terasa sedikit aneh dan tidak nyaman, tetapi tidak menyakitkan, jadi tenang saja. Menarik nafas dalam-dalam juga bisa membantu kamu untuk rileks. Saat spekulum terpasang, dokter akan memasukkan kapas kecil atau sikat yang menyerupai tongkat maskara ke dalam vagina. Setelah instrumen mencapai serviks, dokter akan menggosok lapisannya untuk mengambil sampel sel. Terlepas dari itu, hanya perlu beberapa detik untuk mengambil sampel dan total hanya beberapa menit untuk melakukan pap smear. Dokter akan mengeluarkan spekulum dengan sampel sel yang dapat digunakan untuk tes pap smear dan HPV. Untuk menyiapkan sampel sel kepada laboratorium patologi, dokter kemudian akan meletakkan sampel ke kaca preparat atau mengawetkannya ke dalam cairan yang merupakan metode yang disebut sitologi berbasis cairan. Sitologi berbasis cairan memungkinkan sampel sel serviks untuk dicuci dari darah atau zat lain. Penelitian menunjukkan bahwa kedua metode sama akuratnya, tetapi sitologi berbasis cairan memungkinkan pengujian sel untuk virus HPV.
Setelah tes pap smear, mungkin kamu akan merasa akan ada bercak-bercak. Tapi jangan khawatir, karena kamu bisa memakai pembalut untuk mengatasi bercak tersebut. Hasil positif pap smear ini belum berarti bahwa kalian terkena kanker ya. Tes ini hanyalah screening, dan hasilnya hanya membuktikan apakah ada sel abnormal di serviks, dan hal ini hanya mencerminkan apakah kalian memiliki resiko lebih tinggi untuk mendapat kanker. Jadi kalian yang memiliki resiko lebih tinggi bisa berkonsultasi lagi dengan dokter tentang apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko terkena kanker itu. Untuk memastikan apakah kalian yang memiliki hasil positif benar memiliki kanker serviks, dokter akan melakukan biopsi atau mengambil sedikit dari jaringan tubuh untuk dilakukan analisa di lab. Nah, sampai di sini dulu ya video kita hari ini. Cek video lain dari kami untuk pengetahuan selanjutnya. Sampai di sini video kali ini. Kami harap pengetahuan yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kamu. Terima kasih dan sampai jumpa di video Safer lainnya. Bye-bye!